Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Ernita dari Puskesmas Gambir. Hari ini mau sharing terkait pelayanan tuberkulosis di Puskesmas Gambir dalam forum Kemisan 25 April 2024 dalam edisi Hari Tuberkulosis Sedunia. Sebelumnya saya mau menjelaskan data Global TB Report tahun 2023, di mana Indonesia menempati posisi kedua setelah India dengan estimasi kasus sebanyak 1.060.000 kasus. India menyumbang kasus TBC sebesar 27%, Indonesia 10%, dan Tiongkok 7,1%. Nah, target insiden rate TBC itu adalah 65 per 100.000 penduduk. Namun yang terjadi di Indonesia, ternyata kasus TBC mencapai 385 per 100.000 penduduk. Berdasarkan arahan Menteri Kesehatan, 90% dari kasus tersebut harus dapat ditemukan dan diobati pada awal tahun 2024. Nah, kalau di Puskesmas Gambir sendiri, di bawah tahun 2022 itu untuk data kunjungan dan penemuan kasusnya itu masih rendah. Setelah kami lakukan evaluasi, ternyata salah satu masalahnya adalah di edukasi kepada pasien. Nah, karena kami udah tahu nih, ternyata masalahnya di edukasi. Lalu kami melakukan penguatan edukasi hingga saat ini. Nah, dalam penguatan edukasi ini, salah satu yang kami lakukan yaitu memperkuat bina hubungan saling percaya antara petugas kesehatan yang ada di layanan dengan pasien. Nah, yaitu dengan menjaga kontak mata ketika berkomunikasi. Nah, ketika kita menjaga kontak mata saat berkomunikasi dengan pasien, pasien akan merasa bahwa dirinya itu dihargai. Kemudian memperlihatkan sikap terbuka, menunjukkan bahwa dokter dan perawat itu siap membantu pasien dalam pengobatan tuberkulosis sampai selesai. Kemudian memberikan empati terhadap respon pasien. Nah, ada salah satu case di Puskesmas Gambir. Jadi Puskesmas Gambir ini kerjasama dengan kantor di wilayah Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan tuberkulosis. Nah, ketika selesai melakukan pemeriksaan, ternyata salah satu karyawan itu ada yang terdiagnosa tuberkulosis. Nah, respon yang ditunjukkan oleh si pasien tersebut adalah marah, kecewa kepada petugas kesehatan karena merasa dirinya sehat. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, ternyata memang tegak diagnosanya bahwa pasien memang sakit tuberkulosis gitu. Nah, setelah digali lebih dalam, hal yang membuat pasien memberikan respon marah kepada petugas adalah karena pasien tersebut takut apabila kantor akan melakukan PHK kepada si pasien karena pasiennya sakit gitu. Nah, kemudian karena kami dari layanan tahu hal tersebut, yang kami lakukan itu diskusi sama kantor si pasiennya itu. Setelah dilakukan diskusi panjang, malah kantornya bersedia untuk melakukan pendampingan pengobatan tuberkulosis pasien sampai pasien selesai pengobatan gitu. Jadi kunci gimana caranya pasien bisa percaya sama layanan kesehatan untuk pengobatan tuberkulosis, salah satunya kita juga harus kasih advokasi kepada si pasien tersebut. Kemudian menghapus stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC, memberikan rasa aman pasien selama menjalani pengobatan TBC. Nah, untuk stigma dan diskriminasi ini kan sebenarnya juga masih sangat banyak di masyarakat ya. Nah, salah satu tujuan dari edukasi itu juga adalah ketika pasien sudah merasa dirinya aman untuk menjalani pengobatan di layanan kesehatan,
kita juga melakukan edukasi kepada keluarga si pasiennya juga. Jadi ketika pasien berada di lingkungan sosialnya, pasien merasa aman karena keluarganya juga paham tentang penyakit tuberkulosis. Nah, diharapkan keluarga yang paham dan sudah diedukasi dengan benar ini akan menyampaikan informasi terkait pengalamannya pengobatan tuberkulosis ini kepada tetangga sekitarnya. Jadi tetangga sekitarnya ini juga paham, oh ternyata tuberkulosis nggak semenakutkan itu ya, ternyata tuberkulosis nih penularannya kayak gini, pencegahannya kayak gini, mereka udah paham dengan sendirinya karena kita juga edukasi si pasiennya ini. Gitu. Kemudian, nah kalau untuk perumpamaan dari edukasi yang kami lakukan itu di Puskesmas Gambir, kami mengharapkannya terjadi efek domino. Jadi satu keluarga kecil yang mendapatkan edukasi dengan baik dapat meneruskan informasi tersebut kepada keluarga lainnya. Gitu. Jadi kalau untuk misalnya puskesmas menjangkau seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja, berarti di wilayah Kecamatan Gambir itu kan agak sulit untuk mengakses semuanya ya. Jadi kami juga memberdayakan keluarga pasien untuk bisa menyampaikan terkait penyakit tuberkulosis ke orang-orang sekitarnya gitu. Kemudian saat edukasi pasien biasanya kami juga menjelaskan tentang efek bola pingpong kepada pasien dan keluarga. Jadi anggota keluarga yang sehat itu dapat tertular oleh anggota keluarga yang menderita tuberkulosis. Sebaliknya, pasien tuberkulosis yang telah sembuh dapat tertular kembali apabila ada anggota keluarga yang tidak melakukan pemeriksaan dini tuberkulosis dan menolak menjalani pengobatan. Gitu. Jadi kita saat edukasi pasien saat screening ataupun saat akan mulai pengobatan itu biasanya kita jelaskan tentang efek bola pingpong ini juga kepada pasien. Jadi pasien bisa lebih aware ketika mereka merasa diri mereka sakit, diri mereka sehat, tapi ternyata ada anggota keluarga yang sakit, mereka mulai aware untuk oh ya udah periksa juga deh, siapa tahu ternyata tuberkulosis juga tapi nggak ketahuan gitu. Jadi bisa diketahui lebih dini tentang penyakit tuberkulosisnya. Nah, kemudian yang kita jelaskan mengapa pengobatan TBC dan TPT itu penting untuk diberikan. Jadi untuk contohnya itu misal dalam satu rumah ada seorang ibu yang menderita tuberkulosis, namun ibu tersebut belum menjalani pengobatan. Tinggal bersama anak usia 3 bulan, tumbuh sehat, berat badannya naik setiap bulan. Nah, setelah 2 minggu ternyata ibu datang membawa anaknya ke IGD dengan keluhan anaknya sesak napas. Setelah dilakukan pemeriksaan, dahak ataupun ronsen paru, ternyata anak tersebut menderita TBC. Nah, ini kan pasti karena tertular dari si ibu ini ya. Nah, pada kondisi tersebut terjadi keterlambatan dalam melakukan deteksi dini pada ibu sehingga bayi yang seharusnya diberikan TPT karena kontak serumah dengan ibu yang sakit TBC tapi tidak diberikan TPT. Akibatnya bayi jadi terinfeksi sakit TBC berat dan memerlukan kombinasi obat dengan risiko efek samping yang lebih tinggi. Nah ini jadi bayi yang harusnya bisa sehat dan harusnya nggak sakit TBC karena telat dalam deteksi dini jadinya ikutan sakit. Nah saat edukasi ke pasien pun keluarga misal ada satu orang terinfeksi tuberkulosis, biasanya satu keluarga itu saat itu juga langsung kita arahkan untuk screening juga. Nah, untuk yang di bawah 5 tahun biasanya sudah boleh langsung diberikan TPT tanpa pemeriksaan seperti mantuk gitu. Nah, kalau untuk yang orang dewasa diarahkan untuk pemeriksaan mantuk terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada TBC laten atau tidak gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nabila, Ibu Nabila. Tadi penjelasannya cukup menarik ya. Jadi walaupun mungkin sudah
Mungkin Bapak Ibu, terutama yang, memegang program untuk pencegahan tuberkulosis mungkin udah sering ya gitu dengar gitu, atau tahu informasi ini, tapi bagaimana mengaplikasikan pengetahuan kita, mengkomunikasikannya, sehingga pasien dan juga keluarga gitu, atau tempat di mana dia tinggal, itu bisa mengerti juga ya, memahami kenapa pentingnya sih gitu, pengobatan TBC ini, gitu. Ya, jadi di sini saya lihat Mas Risang sudah hadir. Apakah benar Pak Risang sudah hadir? Oh ya, ini dia yang ditunggu-tunggu. Suaranya kayaknya belum keluar nih, Pak Risang. Kalau sekarang? Nah, sekarang baru sudah keluar. Iya iya Terdengar iya. suaranya. Gi- Oke. Gimana gimana Bro Friska? Ya, Saya tadi ini dari Bu Wiwin udah nih yang dari Jember. Terus dari Bu hmm. Nabila udah. Kami karena nunggu Pak Risang juga nih. Kayaknya Oh lagi iya iya sibuk iya. juga ya. Iya nih lagi di ini apa workshop untuk pembuatan modul. Tapi saya Luar sharing-sharing biasa. sedikit aja Bu Friska Ya, ya. silakan, silakan Pak Risang. Iya. Baik, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Saya Risang dari UNICEF. Nah, saya diminta teman-teman di forum Kemisan untuk sharing tentang ini, tentang apa perumpamaan. Ya, perumpamaan ini sebetulnya adalah cara kita menyampaikan pesan sebetulnya ya. Cara kita menyampaikan pesan kepada masyarakat yang, nah ini yang perlu kita garis bawahi, yang punya latar belakang berbeda dengan kita. Kalau teman-teman di bidang kesehatan sudah ikut kuliah kesehatan 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai S3, tentu saja akan menguasai banyak konsep, banyak istilah yang nanti itu bertumpuk menjadi pengetahuan di bidang kesehatan. Tapi masyarakat itu tidak punya gitu. Nah, terus gimana dong cara membuat mereka paham? Nah, ini dia bahasa kita harus kita turunkan ya. Turunkan menjadi hal-hal yang bisa mereka bayangkan. Sebenarnya itu perumpamaan itu gunanya itu supaya mereka bisa bayangkan. Jadi mudah kalau bisa dibayangkan nanti akan mudah untuk dipahami ya. Izin share screen ya apa Bu Priska ya. Ini supaya kasih Silakan gambaran Pak Risang, silakan. ya. Jadi gini, kalau ilmu kesehatan masuk ke dalam program, itu kan masuknya ke dalam bahasa juknis ya, ke dalam juknis panduan ya. Nah, juknis. Nah, juknis itu buat kami itu sebaiknya kita manfaatkan sebesar-besarnya, tapi hanya berhenti di kantor, ya. Stop di kantor bahasa juknis itu, ya. Juknis itu memang bahasa yang digunakan dalam komunikasi yang struktural. Dari Kemenkes ke Dinkes provinsi, Dinkes provinsi ke kota kabupaten, lalu ke puskesmas, itu harus pakai bahasa juknis. Karena butuh presisi, butuh efisiensi juga, ya. Misalnya langsung dibilang, kontak erat, oh, harus dilakukan tes ini nih. Nah itu kontak erat kan bahasa yang efisien. Juknis, ya, tidak perlu dijelaskan di situ. Orang-orang yang tinggal serumah, itu kan jadi panjang gitu ya. Nah, makanya butuh bahasa juknis sebetulnya yang jargon gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, Bapak Ibu, bahasanya beda ya. Ini namanya bahasa populer ya. Yang sebetulnya kalau kita komunikasi dalam praktek sehari-hari itu ada aspek yang atraktifnya di mana gitu ya, yang bisa dinikmati. Intinya adalah kalau untuk bangun percakapan, kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa juknis sebetulnya. Nah, maka itu kita perlu lihat, apalagi di TB ini ya, kalau dalam pelatihan-pelatihan KAP untuk TBC, itu ada sesi tentang mengidentifikasi kata-kata susah yang sering kita sampaikan ke warga. Dan hasilnya ya, Bu Friska, banyak di atas 10 tuh. Saya pernah buat tulisan tentang ini ya. Tapi contoh misalnya, apa, TPT. TPT orang umum tahu nggak tuh, Bu Friska? Iya, mungkin nggak Kayaknya tahu. kayaknya nggak tahu. Oh, Dikirain kontak, singkatan apa kali Pak Risang? iya, kontak erat, IKA, IKA, apalagi, TST. Wih, masih banyak yang lain loh. Nah, kita tuh
Ya karena mungkin ibu bapak ada di dalam program TB sehingga terbiasa dengan kata-kata itu. Persoalannya warga belum tentu tahu Mhm. dan pelajaran sebetulnya dari komunikasi, yang terjadi antara nakes dan warga, itu bilangnya begini, orang itu kalau mendapati istilah atau narasi yang tidak mereka pahami, itu bukan cuma bingung ya. Kalau cuma bingung aja sih ya udahlah, tidak paham gitu, ya udahlah gitu ya. Tapi yang dikhawatirkan adalah curiga, berprasangka. Jadi setiap kita mengeluarkan kata-kata sulit yang mereka tidak bisa pahami, itu biasanya jadi curiga, paham. Nah, bukan cuma paham aja, tidak paham aja tapi curiga, berprasangka. Ini yang paling bahaya. Karena kalau curiga atau berprasangka, itu membuat upaya kita untuk mempersuasi, itu jadi semakin sulit, ya. "Wah, Pak, ini sudah dites nih di mesin, untuk memeriksa TBC," apa tuh namanya, Bu Friska namanya tuh, ya. Kita bilang gitu, "Ah, Bapak tuh positif." "Uh, nggak apa-apa kok, saya sehat." Nah, tapi dia, "Ini mesin apa pula ini?" Wah, jadi mencurigakan. Nah, itu yang membuat mereka jadi berprasangka. Kalau udah punya prasangka, repotnya adalah upaya persuasi kita menjadi lebih sulit ya. Ini sekedar contoh ya, bukan di TBC atau di gizi misalnya. Kalau kita bilang misalnya gizi seimbang, itu juga jargon kan, itu apa bahasa tinggi ya. Kita bilangnya ini gizi seimbang, ya. Bapak Ibu, ayolah kita makan gizi seimbang. Bahasa tinggi yang orang lain belum tentu paham. Itu membuat orang menjadi, "Ini apa sih?" gitu, "Mau promosi apa sih?" Gitu, ya. Nah, misalnya untuk imunisasi, kalau di bahasa Juknis, di Juknis ya, kalau saya copy paste, itu bunyinya kayak gini nih tentang imunisasi, ya. Vaksin merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang untuk melawan antigen. Sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Coba kita buat ceramah penyuluhan dengan copy paste dari Juknis seperti ini. Tidak paham warga, bukan cuma bingung, curiga, berprasangka. Maka itulah kita kemudian perlu menurunkan bahasa kita Bapak Ibu ya, ke level yang lebih awam. Lebih awam tuh maksudnya yang lebih bisa dicerna oleh mereka yang berpendidikan rendah sekalipun. Dan ini bukan sesuatu yang ini sebetulnya suatu hal yang baru sebetulnya. Pesan-pesan yang perumpamaan yang didasarkan pada hal-hal yang bisa dibayangkan itu selain mudah dipahami, bisa dirasakan dan lebih motivasi. Makanya ya, agama gitu, agama, agama itu kan berarti komunikasi antara Tuhan ke manusia begitu ya. Itu kebanyakan pakai bahasa-bahasa yang basisnya adalah bahasa-bahasa cerita, perumpamaan dan sebagainya. Iya, coba aja cek gitu ya. Kalau ini kita bicara kitab suci ya, setebal itu misalnya. Quran, wah sekian halaman. Kalau kita tanya isinya apa itu kebanyakan? Maka kebanyakan adalah cerita, kisah, ya, dengan penuh perumpamaan. Bukan juknis, ya, cerita. Kenapa begitu? Ya karena yang punya dunia, yang buat manusia udah tahu cara berkomunikasi dengan manusia agar bisa menginspirasi, memotivasi, ya, bisa membantu mereka berpikir, dapatin pelajaran, ingat. Nah, ini terutama ingat juga ya. Itu adalah dengan bahasa-bahasa seperti itu. Bahasa-bahasa yang bercerita, ada perumpamaannya, sehingga orang bisa membayangkan, gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang kita perlu lakukan dan kita harus hindari bahasa-bahasa yang su susah, ya. Terus gimana cara buatnya? Nah, tergantung begini sebetulnya, kalau kita bicara perumpamaan, kita harus cari topik dulu nih, yang mau kita jelaskan apa, ya. Ada yang, misalnya contoh satu, minum obat tuntas, ya, kan minum obat harus tuntas tuh, ya. Banyak di TBC itu minum obat untuk yang SO misalnya ya. Sebulan, 2 bulan minum, tapi setelah itu berhenti, karena menganggap dirinya sudah sehat. "Wah, aku rasanya badanku sehat kok, untuk apa aku minum obat?" Nah,
Kalau kita menjelaskan, ya, "Bapak masih sakit kok, bakterinya masih ada kok." "Oh, enggak kok, aku rasanya sehat." Karena warga itu memandang sehat tuh bukan dari indikator-indikator lab biasanya. Warga itu memandang sehat itu dari indikator rasa di dalam tubuhnya sendiri. Nah, ini makanya ada beda tuh, ada beda ya. Maka kalau dengan bahasa perumpamaan kita bisa bilang begini, "Bapak, waktu Bapak minum obat, itu kalah itu penyakitnya. Iya, gara-gara Bapak minum obat sebulan itu penyakitnya KO, dek, jatuh. Itu belum mati betulan, tapi baru pingsan. Kalau nggak dikasih obat terus ya, nanti orangnya penyakitnya bisa bangun, kumannya bisa bangun lagi." Nah, persoalannya adalah kalau kumannya bangun, nanti dia bangunnya akan lebih kuat. Kok bisa begitu? Ya karena kan dia tadi udah berantem sama obat. Pingsan, terus kemudian dia bangun, nggak ada obat yang nyerang dia. Terus dia tahu, obat ternyata rumusnya kayak gini aja, jurusnya obat kayak gini. Dia menyegarkan diri dia, terus kemudian bersiap menghadapi obat. Sehingga misalnya gini, kita minum obat sebulan, 2 bulan, rasanya badannya segar. Terus setelah itu, udahlah aku berhenti minum obat aja. Berarti tuh minum obat tuh, nanti bulan keempat, 5, 6 dia bangun lagi tuh bibit penyakitnya. Nah, terus menyegarkan diri, menguatkan diri dia, sambil dia ingat-ingat, wah jurusnya obat seperti apa kemarin itu. Nah, terus kemudian kita jadi sakit lagi. Oh kok sakit lagi nih badan kita nih. Padahal 5 bulan lalu udah sehat. Terus kita minum obat kan, obat yang sama gitu. Minum obat yang sama. Tapi ketika dia berantem sama penyakitnya, bibit penyakitnya, nggak mempan. Nggak mempan kenapa? Karena bibit penyakitnya udah hafal jurusnya dan dia lebih kuat. Makanya nanti kalau misalnya, eee, penyakit itu bangun lagi, ya, dia tidak bisa dikalahkan oleh obat yang sama, makanya Bapak harus minum obat yang lebih keras, Pak. Nggak cuma obat yang lebih keras kan pukulannya tuh lebih keras tuh. Dia mukul penyakitnya lebih keras. Cuma yang namanya dia mukul lebih keras, akibatnya ke tubuh kita pun lebih keras. Dan karena bibit penyakitnya bangun udah lebih kuat, maka untuk ngehajarnya, membuat dia KO jadi lebih lama. Tadinya 6 bulan udah mati betulan, ya, sekarang harus 2 tahun. Gitu, Pak. Makanya tuh kita perlu minum obat secara tuntas. Nah, itu Ibu Bapak ya, contoh kita menyampaikan perumpamaan. Agak panjang. Ya memang kalau bahasa cerita itu agak panjang. Cuma itu cara kita agar membuat orang itu bisa paham, ya. "Kok minum obatnya lama ya 6 bulan?" "Gini Pak, itu ya kalau namanya bibit penyakit, TBC, itu memang kendel orangnya, kuat dia tuh, kecil-kecil memang, dan dia sembunyi-sembunyi di paru-paru." Bapak tahu itu tuh Pak, spons buat nyuci piring itu, spons ya, kan lobang-lobang tuh ya, lobang-lobang. Nah paru kita seperti itu. Jadi letaknya itu bisa sembunyi-sembunyi, nyempil-nyempil gitu loh. Makanya untuk membunuh mereka secara tuntas butuh waktu lama. Pelan-pelan setiap hari minum, dihajarin itu bibit penyakitnya, tapi nggak langsung mati. Karena itu kendel-kendel gitu, kuat-kuat dan tempatnya juga, susah gitu ya, seperti spon lah. Jadi kita harus sabar gitu ngobatinnya. Nggak bisa sekali minum sembuh tuh nggak bisa gitu ya. Cara penularan, itu pun harus kita buatkan dalam perumpamaan. Kenapa? Nah ini nih Bapak Ibu, survei kami yang terakhir itu 2023 kuartal 4, itu menunjukkan bahwa masih ada stigma stigma ya untuk TBC. Jadi setelah puluhan tahun bekerja dalam bidang TBC ternyata stigma itu masih hidup Bapak Ibu. Cuma bentuk stigmanya berubah, bergeser. Tadinya itu stigma berkaitan dengan ini apa, mistis. Oh, disantet, oh. Wah, penyakit terkutuk, wah gitu ya. Atau yang tadinya terkait sama ekonomi, oh, orang miskin ya, penyakit orang miskin. Sekarang bergeser, stigma itu dibentuk karena penularannya yang cepat gitu. Makanya orang takut.
penularannya cepat atau mungkin tidak bisa mereka kontrol gitu. Nah, orang takut bahayanya. Makanya banyak pendapat-pendapat yang menyetujui, misalnya, oh itu tuh kasur orang yang meninggal karena TB, itu harus dibakar misalnya kayak gitu. Atau orang TB jauh jauh jangan di sini, jangan deket-deket sini kita, jauhi jauhi. Nah itu. Nah itu biasanya memang terjadi kepada penyakit-penyakit yang penularannya lewat udara. Kan nggak bisa dikontrol gitu ya. Orang makanya taunya itu santet, macam kayak gitu. Kalau sekarang mungkin orang nggak terlalu ke urusan santet, tenung, tulah atau itu, tapi lebih ke mudah menyebarnya dan bahaya. Makanya orang pengen menjauhi orang-orang yang, kena TBC. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa, saudara-saudara kita yang kena TBC, banyak juga yang tidak mau ditemui. "Wah jangan sini melulu dong." Kenapa? Karena nanti warga lain tahu gitu. Dan itu membuat mereka semakin tertekan. Makanya cara penularan pun harus dijelaskan, cuma jelaskannya dengan perumpamaan. Itu loh Bapak, Ibu, kalau TBC itu bisa menular lewat lewat batuk gitu. Jadi kalau misalnya orang batuk, bicara atau bersin, itu keluar tuh dari mulutnya, ya, melayang-layang itu bibit penyakitnya di udara. Seperti orang pakai apa tuh, apa itu istilah gandul atau apa tuh? Paralayang itu, melayang-layang itu. Kenapa? Karena ringan, kayak kapas gitu ya, melayang-layang gitu. Terus orang kebayang, oh gitu ya. Iya karena kan di paru-paru tuh keluar batuknya terus kemudian dia melayang-layang. Nah cara penularan itu harus dijelaskan tapi juga dengan aspek aspek positifnya. Aspek yang controllable-nya. Tapi Bu, itu kalau orang kena TBC ya dan kemudian udah berobat, itu tidak selamanya menularkan Bu. Misalnya dia sembuhnya 6 bulan ya, tapi nanti kalau udah 2 bulan, ya 3 bulan, 2 bulan itu tidak menularkan lagi. Nanti ada tesnya tuh. Oh kenapa begitu? Karena jumlahnya terlalu sedikit untuk menularkan. Ibaratnya ini yang keluar itu tidak ganas-ganas lagi gitu loh. Cuma sedikit jumlahnya, sedikit. Makanya kalau udah dinyatakan tidak menularkan lagi, walaupun masih dalam pengobatan, itu tidak berbahaya. Ya. Ada isu misalnya kontak erat. Ya, kontak erat bahasa jargon, tapi dia, loh dia yang sakit kok aku diperiksa juga. Aku merasa sehat kok. Ngapain aku diperiksa? Aku merasa sehat, sehat kok ini. Iya sehat. Tapi gini loh, yang namanya TBC itu kan Eee, prosesnya lama tuh, jadi penyakit itu lama, ngegrogotin bibit penyakit itu ngegrogotin parunya lama gitu. Kita mungkin semua sudah ada ya, tapi kalau ibaratnya nah perumpamaan ya, ibarat tanaman itu ya, masih biji-bijinya aja, belum keluar jadi, kecambah belum jadi kecambah ya. Nah ya, belum jadi pohon, nah kalau jadi pohon tuh berat tuh, pengobatannya lama. Tapi nanti ada yang masanya itu masih jadi kecambah gitu loh, kecambah. Belum muncul tunasnya masih jadi kecambah gitu. Nah, itu sama mesin bisa diketahui itu, oh ada kecambahnya gitu. Nah, makanya mendingan kalau pas udah ketahuan ada kecambahnya, mumpung masih kecil gitu ya, itu minum TPT aja. TPT supaya apa? Supaya mumpung masih jadi kecambah udah dibabat habis. Kan lebih gampang membabat habis ketika masih jadi kecambah. Belum belum susah nariknya gitu loh. Kayak ibaratnya pohon gitu ya. Kalau udah akarnya kemana-mana, ya, pohonnya udah gede, oh nariknya susah kan. Memotong harus pakai orang khusus, pakai mesin gergaji. Wah, tapi kalau masih kecil-kecil itu, alah kita tarik aja. Nah, sekarang mumpung masih kecil-kecil, masih jadi kecambah, masih ya tunasnya baru muncul sedikit lah gitu. Tarik-tarikin. Dengan apa? Dengan minum TPT. Ya. Jadi ada banyak kebutuhan sebenarnya untuk perumpamaan itu. Ada lagi di masyarakat itu ibu-ibu terutama ya yang punya anak tuh. Loh, wah anakku kena TBC sih. Kan udah BCG. Oh, karena TBC padahal sudah BCG. Nah, itu gimana jelasinnya? Nah, harus pakai perumpamaan. Gini soalnya Bu, waktu BCG itu kan anak kita masih kecil gitu.
tubuhnya dilatih, gitu, dilatih. Nah, itu harus pakai perumpamaan imunisasi, dilatih supaya bisa menghadapi kuman-kuman TBC. Cuma memang masih udah lama begitu ya, udah lama, kadang dia lupa itu cara ngadepinnya. Atau yang dihadapi itu kalau ada yang kena tuh, yang dihadapi itu kuman yang lebih kuat. Sehingga tidak bisa mengatasi, apa namanya, pendekar-pendekar dalam tubuh anak itu tidak bisa mengatasi melawan dari kuman-kuman yang kuat itu. Makanya kalah, Bu. Bukannya tidak ada perlawanan, ada perlawanan dari imunisasi BCG yang diperoleh anak waktu kecil, ada. Cuma yang namanya waktu gitu udah agak lama dan kumannya kuat gitu. Lah buktinya itu si bapak yang sentuh kena. Itu kan berarti kumannya kuat. Ya apalagi ke anak-anak, makanya jebol, Bu. Ya. Jadi Ibu Bapak itu contoh aja ya perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini adalah gawe kita semua mungkin ya. Gimana kita bisa menyusun daftar perumpamaan-perumpamaan untuk TBC. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa manfaat bersama, ya. Ada kalanya teman-teman punya pengalaman dan pintar membuat perumpamaan. Itu boleh kita share ya di forum-forum ini, terus kita dokumentasikan sehingga teman-teman yang mungkin kesulitan membuat perumpamaan itu bisa terbantu. Atau mereka yang baru gabung sama edukasi TBC jadi oh gini toh cara menyampaikan cerita atau perumpamaan tentang TBC gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, Bu Friska. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Friska. Baik, terima kasih Pak Risang untuk penjelasannya. Tadi sangat menarik sekali gitu. Ada banyak contoh-contoh perumpamaan, cara bercerita, gaya berkomunikasi yang cocok gitu ya, atau yang lebih ke akar rumput gitu ya, lebih kepada orang awam gitu daripada kita memang memakai bahasa-bahasa juknis kalau tadi yang Pak Risang sampaikan ya gitu. Jadi ini menarik sekali, tadi juga dari Bu Wiwin sudah memberikan kita ada beberapa gambaran juga atau ilustrasi ataupun perumpamaan yang bisa dipakai juga gitu untuk berkomunikasi kepada pasien, kepada keluarganya gitu ya, kepada masyarakat, menjelaskan tentang TBC, tuberkulosis, bagaimana penularannya gitu, bagaimana sih pengobatannya. Juga tadi dari Ibu Nabila ya dari Puskesmas Gambir juga sudah menjelaskan kepada kita gitu, ada beberapa ilustrasi yang mereka pakai juga untuk menjelaskan kepada pasien, kepada keluarga mereka, kepada masyarakat dan tetangganya. Nah, hanya saja sayang sekali ya Bapak Ibu, kita nggak bisa nih sesi diskusi untuk di forum kemisan kali ini. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang harus yang Pak Risang nggak bisa temanin kita ya sampai di seperti biasanya kan kita ada diskusi sampai jam 3 kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi ini memang hanya bisa sampai jam 2. Nah, lalu untuk link absensinya nanti Bapak Ibu akan mendapatkannya di grup. Ya, tadi Bu Ami sudah sampaikan demikian. Jadi tenang aja buat yang nanya-nanya, ini link absensinya di mana gitu. Tidak ada di sini di-share, nanti di-share-nya di grup. Kemudian untuk diskusi, Bapak Ibu tetap bisa bertanya, saling berdiskusi. Nanti juga akan ada Pak Risang juga ada di grupnya ya, sepertinya ya. Di sana akan dibantu juga nanti dimoderatori, difasilitasi di grupnya untuk diskusi. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, kali ini kita memang hanya bisa dulu mendengarkan ya penjelasan, cerita, sharing dari Pak Risang, dari Ibu Nabila, dan juga dari Ibu Wiwin dari Cirebon tadi. Begitu saja mungkin yang bisa kita sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih buat ketiga narasumber. Terima kasih juga untuk kehadiran para Bapak Ibu sekalian semuanya yang tetap mau belajar bersama-sama. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Ami. Apakah Ibu Ami masih ada di sini? Baik, terima kasih Bu Friska. Sama-sama Bu Ami. Ini udah ganti nama kayaknya Bu Ami ya. Aduh Jadi iya, Bu Lesti. ganti channel.
Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengikuti forum pemisahan hari ini. Terima kasih Bu Priska, Pak Risang, keren Sama-sama. sekali. Terima kasih PPKMI Pusat juga. Dan izin menyampaikan Bapak dan Ibu untuk daftar hadirnya nanti izin kita share di grup komunikasi TV. Dan pastikan Bapak dan Ibu yang belum bergabung di grup komunikasi TV untuk bergabung ya Bu. Linknya sama dengan link yang digunakan Bapak nonton Zoom ini. SIG ComTVT ya Bapak dan Ibu. Tuh. Nah, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, sehat selalu. Kita jumpa lagi di pemisahan insya Allah minggu depan. Baik. Kita akhiri. Terima kasih Bu Ami. Terima Ya, kasih kita semuanya. akhiri. Pak Risang. Wassalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Friska. Sama-sama Pak Terima Risang. kasih, Bu Pak Bapak. Risang, Bu Terima Ami, kasih. dan Bu Ami, teman-teman terima semua. kasih. Semua Bapak dan Mari. Ibu. Pak Risang, terima Mbak kasih. Liv ya. Bu Irma. Mbak Lesti, Mbak Lesti. Ya, halo. Yanti. Izin Lesti. Yang masih Terima kasih semuanya. Harus ke arah depan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.